Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari Pak Alek akan berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini karena Engkau memberi kesempatan kami untuk bersekutu di dalam nama-Mu. Bapa di surga, kami akan mendengarkan sebagian dari sabda kebenaran firman-Mu. Engkau siapkan hati kami semuanya supaya kami boleh mengerti yang Tuhan kehendaki melalui firman yang tersampaikan nanti. Hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, Kau juga urapi dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apapun yang disampaikannya adalah sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian dikasih Tuhan, selamat pagi. Semangat ya. Semangat untuk mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan. Mari bersama-sama anak-anak bisa membuka Alkitab masing-masing ya. Silahkan kalian buka ya dalam surat Yakobus. Surat Yakobus itu agak belakang ya. Yakobus 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Pak Alek akan bacakan, silahkan anak-anak semua perhatikan di Alkitabnya masing-masing. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita saat ini diberi judul mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan. Coba sekarang tolong ya diingat-ingat ya. Kalau bisa dihitung kalian sudah berapa kali mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan sudah berapa kali sampai saat ini. Ya. Coba diingat-ingat, sudah berapa kali mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan sampai saat ini. Jadi ini bisa di sekolah minggu kalian masing-masing. Mungkin ada persekutuan kalian di tempat-tempat persekutuan, silahkan dihitung juga. Atau saat membaca firman Tuhan, saat kalian saat teduh di rumah kalian masing-masing. Tentu sudah lupa ya. Mau menghitungnya bagaimana Pak? Sudah banyak sekali. Atau ada yang bisa sampaikan? Berapa kali menghitungnya? Oke, ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Pak Alek tidak akan memberikan penilaian yang sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Terus Pak Alek beri nilai 100. Tidak. Yang belum banyak mendengarkan firman Tuhan diberi nilai 50. Tidak. Jadi tidak seperti itu yang akan Pak Alek lakukan. Kenapa begitu? Ya karena tentang firman Tuhan yang terpenting bukan hanya banyaknya mendengar, tetapi bagaimana firman Tuhan itu kalian laksanakan dalam hidup bersama teman-teman kalian di sekolah. Ya, di sekolah ini, di rumah, di keluarga kalian masing-masing, atau di sekitar rumah kalian. Ini yang terpenting. Coba kita perhatikan contoh sederhana ya, anak-anak semuanya.
Kalian sering dengar firman Tuhan kan yang berkata bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini sangat sederhana, sangat simpel firman Tuhan ini. Lalu apakah anak-anak sudah berusaha bagaimana menerapkan firman ini dalam hidup kalian sehari-hari? Kalau anak-anak merasa sakit hati bila diejek oleh teman atau saudara, ya jangan mengejek atau mengeluarkan kata-kata yang tidak baik kepada orang lain. Kalau kalian merasa tidak nyaman bila lapar, maka bila ada teman atau orang lain yang belum makan, kita bisa beri makanan untuk mereka. Begitulah contoh-contoh yang sering ada di sekitar kita. Ini sangat simpel. Mari kita lakukan. Jadi itulah yang dikehendaki firman Tuhan tadi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lah ini penerapannya. Jadi firman Tuhan itu betul-betul harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam firman Tuhan di atas, bila kita hanya mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya seperti kita bercermin. Coba siapa yang setiap mau berangkat sekolah bercermin? Atau semua bercermin? Ketika kalian sudah meninggalkan cermin, coba diingat, apakah bayangan kalian masih ada di cermin? Ketika kalian sudah tidak bercermin, apa bayangannya masih ada di sana? Di cermin tempat kalian bercermin. Nah, pasti sudah tidak ada di situ. Sudah tidak ada bayangan lagi kalau kalian sudah meninggalkan cermin. Anak-anak semua yang kasih Tuhan, tentu ada hal-hal yang bisa kita dapatkan bila kita mau tetap setia melakukan firman Tuhan. Di antaranya yang pertama adalah kita bisa kuat menghadapi cobaan. Jadi kalau kita setia melakukan firman Tuhan, maka kita kuat menghadapi cobaan. Di dalam Matius 7 ayat 24, ya nanti silahkan dibaca ya. Di sana dikatakan, ya mari baca bersama-sama. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi ini bagi orang yang melaksanakan firman Tuhan, mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Jadi hal ini beda dengan orang yang membangun rumah di atas pasir. Rumah yang dibangun di atas pasir akan mudah rusak karena terkena hujan secara terus-menerus. Ya, hujan terus-menerus atau kena terpaan angin, bahkan bisa hanyut bila ada banjir yang melandanya. Jadi ini berbeda dengan rumah yang dibangun di atas batu. Akan tetap kokoh meski diterpa angin yang sangat kencang sekalipun, dilanda banjir. Inilah anak-anak yang kasih Tuhan yang menggambarkan bagi kalian semua yang melaksanakan firman Tuhan dengan setia akan tetap kokoh selamanya bersama Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kemudian yang kedua adalah bila kita setia untuk melaksanakan firman Tuhan, maka pengenalan akan Tuhan semakin bertumbuh. Semakin bertumbuh, kalian akan semakin mengerti. Oh begini, kalau begini tidak benar, saya harus begini dan lain sebagainya. Kalian akan terus bertumbuh menjadi anak Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dengan sikap-sikap kalian yang kalian lakukan berdasarkan firman Tuhan yang kalian dengar, kalian melakukan dalam hidup sehari-hari, maka menjadi berkat bagi yang lain. Baik bagi yang percaya maupun yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Oleh karena itu, tetap setialah untuk melakukan firman Tuhan supaya menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang keempat adalah semangat menjalani kehidupan. Jadi kalau kalian semuanya, kita semuanya setia melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan semangat.
kita menjalani hidup ini semangat. Kenapa semangat? Karena kita merasa terus ada bersama-sama Tuhan. Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Karena kita melakukan firman-Nya. Jadi kita akan semangat. Tidak pernah takut. Semangat untuk menghadapi apapun tantangan hidup ini. Apapun kesulitan kalian dalam kehidupan kalian masing-masing. Selama kita setia dengan firman Tuhan, setia melaksanakan firman Tuhan, maka kita akan terus semangat menjalani hidup ini dan terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Anak Tuhan yang saat ini beribadah, ada salah satu tokoh ya di dalam Alkitab yang setia melaksanakan suara Tuhan atau firman Tuhan. Salah satunya itu adalah Nuh ya. Nuh, ingat ya anak-anak semua ya. Nuh ya. Bagaimana Nuh mau mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya meskipun suasana tidak memungkinkan. Nah, kenapa tidak memungkinkan? Yang pertama, disuruh membuat perahu atau bahtera, padahal tinggalnya di pegunungan. Masuk akal tidak, anak-anak semuanya? Kalau membuat perahu atau bahtera di atas gunung, di pegunungan yang tinggi, kira-kira perahunya mau taruh mana? Kan tidak masuk akal. Tetapi luar biasa, Nuh tetap setia melakukan suara atau firman Tuhan yang dia terima. Kemudian yang kedua, disuruh membuat perahu padahal musim kemarau. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal ya. Di musim kemarau tidak ada apa-apa, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Buat perahu mau ditaruh di mana juga. Kenapa harus buat perahu? Oh, musimnya terik panas seperti ini kok membuat perahu. Jadi akan jadi pertanyaan banyak orang. Dan terakhir adalah Nuh ditertawakan oleh orang lain. Ketika Nuh membuat perahu, mulai membuat, merancang membuat bahtera itu, Nuh ditertawakan orang lewat. Orang lihat semua menertawakan. Orang gila ini. Di tempat seperti ini kok membuat perahu. Ini tidak waras ini gitu loh. Ya, jadi Nuh merasa tidak terganggu ya dengan ocehan orang-orang lewat tadi, dengan ejekan orang-orang lewat tadi. Luar biasa. Keteguhan Nuh untuk tetap setia melakukan firman Tuhan sungguh luar biasa. Sikap Nuh luar biasa. Tetap setia untuk melaksanakan firman Tuhan. Apa akhirnya yang terjadi? Ketika air bah melanda, maka Nuh dan keluarganya serta hewan-hewan semua terselamatkan. Tidak mati, tetap hidup untuk meneruskan kehidupannya yang akan datang. Anak-anak kasih Tuhan, inilah teladan atau contoh bagi anak-anak dan kita semua anak Tuhan, agar terus berupaya, berusaha untuk setia melakukan firman Tuhan. Untuk menutup ibadah hari ini, kita akan memperhatikan dan mengucapkan ayat hafalan ya, yaitu dari surat Yakobus 1 ayat 22 bagian A ya. Silakan anak-anak semua dibuka surat Yakobus 1 ayat 22 bagian A. Sangat pendek, saya kira kita sekali bisa hafal. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Saya ulangi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan hari ini karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau ajar kami semuanya untuk terus berusaha belajar menjadi setia untuk melaksanakan firman Tuhan. Kami boleh mencontoh Nuh yang begitu kokoh, tidak mudah terpengaruh oleh pembicaraan orang lain, bahkan ejekan orang lain, demi setia melaksanakan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk bisa seperti Nuh di zaman sekarang, sehingga hidup kami betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dengan kesetiaan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa,
terselip dosa saat kami menerima atau menyampaikan firman-Mu, Engkau ampuni kami. Terima kasih Bapa, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Selamat menjalankan tugas kalian sebagai Nuh-Nuh baru. Tuhan memberkati kita.